Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, sahabat Matahari dari Barat, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang capres. Ya. Tentang seorang tokoh, ya, kepala desa yang berhasil membangun desanya. Ya. Mengalahkan prestasi para mantan-mantan gubernur. Siapakah dia? Ini dia orangnya. Ya. Junaidi Mulyono. Ya. Ya, santer diberitakan ya, bahkan viral ya. Itu suka diundang ke TV-TV, bahkan diundang ke Mata Najwa ya. Sosok kepala desa ini terkenal karena prestasinya yang mampu mengelola desanya ya, yang tadinya pendapatan desanya itu cuma sekitar 80 juta, kemudian bisa menjadi 14,7 miliar per tahun. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Ya. Jadi Pak Junaidi ini mampu memaksimalkan mengelola anggaran yang diberikan oleh pemerintah ya, dimana kita tahu bahwa anggaran desa itu ya sekitar 1 miliar ya per tahunnya, dan beliau mampu ya mengelola ya membangun desanya dengan dana itu, dengan mengembangkan BUMDes ya, badan usaha milik desa. Ya. Jadi kalau kita lihat prestasinya ini sangat mencengangkan. Ya, orang seperti inilah yang harusnya menjadi presiden. Ya, kalau saya yakin kalau misalnya metode seperti ini yang dipakai untuk membangun negara, maka impian untuk menjadi negara maju, menjadi negara sejahtera akan tercapai. Ya. Kalau misalnya kita lihat prestasinya Pak Ganjar ya, Pak Anies ya, Pak Jokowi ya, jauh ya kalau misalnya kita bandingkan. Kenapa? Ya memang desa itu kan portofolionya lebih kecil daripada provinsi atau negara, tapi itu kan bisa menjadi miniatur. Ya, kalau misalnya di desa saja dia punya kemampuan untuk mengembangkan desanya menjadi seperti itu, ya kemungkinan besar kalau misalnya memimpin sebuah negara, dia juga mampu menjadikan negara menjadi seperti itu. Bayangkan saja misalnya dari pendapatan 80 juta, penghasilan desa 80 juta meningkat menjadi 14,7 miliar. Berapa kali lipat itu peningkatannya ya? Coba dari 80 juta menjadi 14 miliar. Wah, itu berapa ratus kali lipat itu peningkatan ekonominya, itu pendapatan negaranya. Ya, jadi dengan begini harusnya ini dicontoh oleh semua kepala desa yang ada. Kalau misalnya sudah begini, berarti kan negara sudah bisa secara perlahan-lahan menarik ya anggaran untuk desa. Seandainya semua desa bisa seperti ini, jadi desa itu sudah bisa mandiri. Ya, seandainya semua kabupaten bisa seperti ini, kabupaten itu bisa mandiri. Seandainya provinsi bisa seperti ini, provinsi itu bisa mandiri. Seandainya negara bisa seperti ini, maka negara kita nggak perlu utang lagi. Ya, bayangkan saja dengan anggaran 1 miliar, kemudian bisa mengelola dana itu menjadi 14 miliar, ya kan? Berarti kan kenaikannya itu dari 1 miliar ke 10 miliar, berarti kan 10 kali lipat ya kan. Tambah 14 miliar ya, 4 miliarnya lagi kan berarti sekitar ya 14 kali lipat ya. Ini kalau misalnya dana desa dicabut enggak apa-apa, sudah bisa mandiri. Dan itu akan terus mengalami peningkatan karena beliau masih terus membangun ya berinvestasi, mengembangkan daerahnya ya, dan itu bisa terus bertambah ya. Berbeda dengan misalnya apa yang dilakukan oleh Anies ketika memimpin Jakarta, bukannya menambah penghasilan daerahnya, malah aset
yang dia punya itu dijual, ya kan, saham bir yang dipunya DKI itu kan dijual sama Anies. Ini kan akan mengakibatkan pendapatan daerahnya akan menurun, ya. Jadi sangat jauh ya kalau misalnya kita bandingkan seorang kepala desa dengan capres bahkan presiden saat ini, kemampuannya mengelola ya daerahnya. Bayangkan saja misalnya Indonesia yang pendapatannya ya APBN-nya itu taruhlah 2000 triliun, ya kan. Kalau misalnya peningkatannya seperti apa yang dilakukan oleh Junaidi Mulyono ini, berarti kan bisa pendapatannya itu sampai 25 ribu triliun gitu loh. Bayangkan kalau negara seperti itu. Jadi ndak usah lah misalnya bilang, misalnya semua guru akan diangkat, ya kan, terus semua anak-anak akan dikasih makan setiap hari, semua rakyat akan tercukupi kebutuhannya, sejahtera, ya kan. Kalau misalnya penghasilan negara itu tidak ada peningkatan yang signifikan, ya, cuma bisa melaksanakan program-programnya melalui utang, ya. Nggak bisa maju, ya. Tapi kenapa orang seperti ini tidak tampil di pentas nasional? Padahal secara track recordnya sudah sangat bagus, melampaui prestasi Anies, Ganjar maupun Pak Jokowi. Pak Jokowi dengan APBN 2000 triliun, utang malah bertambah sekitar 6000 triliun. Sekarang utang kita itu sudah 8000 triliun, bahkan ada yang bilang 10.000 triliun. Ya. Harusnya kalau misalnya sistem yang diterapkan ini seperti Junaidi Mulyono ini, ya APBN kita menjadi 20.000 triliun lebih. Bayangkan apa yang bisa kita programkan dengan APBN sebesar itu, ya kan, dengan pendapatan negara sebesar itu, ya. Jadi seharusnya ya para tokoh-tokoh ini malu, ya, utamanya capres-capres yang saat ini ya dinominasi oleh mantan gubernur seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, ya. Harusnya malulah sama kepala desa ini, ya. Bisa nggak misalnya kalau DKI itu dicabut, ya kan, anggarannya dari negara, dia bisa survive begitu, ya kan. Bisa nggak kalau Semarang itu dicabut anggarannya dari negara, dia bisa survive seperti desa ini, ya. Ya, jadi ini yang harusnya ya dipahami oleh para capres-capres kita ini, bahwa beginilah cara mengelola sebuah negara. Ketika masuk menjadi pemimpin itu, ya kita harus bisa meningkatkan pendapatan daerahnya untuk mensejahterakan masyarakatnya, bukan malah menjual aset-aset daerahnya untuk kepentingan sesaat, ya. Jadi luar biasa. Jadi harusnya menurut saya itu bukan Anies Baswedan, bukan Ganjar Pranowo, ya, yang maju jadi capres, ya, tapi ya ini kepala desa ini, ya, Junaidi Mulyono. Iya kan. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo ya kita belum tahu ya, karena dia belum pernah memimpin sebuah daerah, ya. Jadi bolehlah sebenarnya yang harus menjadi capres itu ya inilah Prabowo dengan Pak Junaidi Mulyono ini. Seharusnya kalau melihat secara track record. Kalau misalnya melihat track recordnya Anies membangun DKI, tidak bisa meningkatkan pendapatan daerahnya yang secara signifikan, ya kan. Pak Ganjar, tidak bisa, ya kan. Negara ini misalnya kalau misalnya korupsinya banyak itu tidak apa-apa. Yang penting rakyatnya sejahtera, tidak dibebani utang, ya. Tapi kalau sudah begini, rakyat sudah susah, terus korupsi masih banyak di mana-mana, 99,9%,
pejabat daerah korup, kepala daerah korup. Wah, kan miris ya. Harusnya bupati, gubernur, bahkan presiden saat ini tuh malu sama kepala desa ini ya. Harusnya nih ya, kalau saya jadi Jokowi misalnya menjabat sebagai presiden ya kan, ketika saya menjabat ya kan, utang malah bertambah berkali-kali lipat ya kan, sementara harapannya mau menjadi negara maju ya kan. Harusnya kalau saya tanggalkan ke presiden, saya panggil itu Mulyono itu ya, Junaidi Mulyono. Junaidi, sini, kamu yang jadi presiden, kamu lebih pantas dari saya. Buktinya kamu bisa membangun desamu seperti itu ya kan, pasti kamu bisa membangun negara seperti itu. Nah itu karena sesuatu yang besar itu kan dimulai dari yang kecil-kecil dulu ya. Iya, harusnya seperti itu ya. Karena apa, kabinet sekarang ini ya kebanyakan tidak tahu malu ya. Iya, sudah misalnya Kementerian Keuangan, di kementeriannya ada 349 triliun dana mencurigakan ya kan, terus sekitar 900 sekian ya kan. Pegawainya itu punya kekayaan yang tidak wajar ya. Itu kan apa ya, kalau tidak mengundurkan diri tuh aduh malu, aduh gimana ya Ibu Sri Mulyani ya. Kalau misalnya di perusahaan ya kan, misalnya Ibu Sri Mulyani ini berada di perusahaan, terus dia menjadi direktur ya kan, terus dalam perusahaan itu ada dana mencurigakan, transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun, tidak tahu ini dana bagaimana nih. Terus pegawainya ada punya kekayaan yang tidak wajar, 900 orang ya kan, dipecat itu harusnya ya kan. Tapi kenapa jadi menteri masih dipertahankan orang seperti ini ya kan? Belum lagi kasus-kasus, banyak sekali kasus-kasus ya yang tidak terpecahkan ya, yang menghabiskan anggaran ya sampai ratusan triliun ya kan di BUMN ya kan. Banyak sekali kasus-kasus yang tidak terselesaikan. Misalnya kasus Asabri ya kan, berapa puluh triliun ya kan. Banyak sekali ya, luar biasa. Jadi ayo kita ini harus berpikir ya, melihat track record calon-calon pemimpin kita ini. Kalau misalnya Pak Anies saja tidak bisa ya menjadikan rakyat Jakarta sejahtera, bagaimana mau menjadikan Indonesia ini rakyatnya sejahtera, sedangkan lebih luas lagi cakupannya ya kan, yang lebih sedikit saja tidak terurus dengan baik, tidak mampu mensejahterakan. Ganjar Pranowo ya kan jadi gubernur Jawa Tengah dipimpin saja rakyatnya, malah Jawa Tengah masuk dalam daftar provinsi termiskin. Aduh, terus pemimpin seperti ini mau jadi presiden, aduh. Padahal ketika kamu menjadi gubernur, itu kesempatanmu itu untuk menunjukkan bahwa kamu ini layak untuk memimpin sesuatu yang lebih besar lagi. Lah kalau memimpin yang kecil saja tidak bisa, bagaimana mau memimpin yang lebih besar? Aduh, malulah kita semua ini sama kepala desa ini ya. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.